أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih menyambung ya di sebuah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ya. Bab seputar terkait dengan adab para thalabul ilmi, ulama, dan adab dengan ilmu. Bagi jamaah yang buat atau membawa kitab, silakan dibuka halaman 45 ya, atau bisa dilihat di PowerPoint atau di depan layar ya. Kita akan bahas tentang adab pelajar ketika dia menuju ilmu ya. Jadi lebih tepatnya bagaimana seorang itu ketika meninggalkan rumah menuju ilmu. Maka ternyata ini dibahas oleh para ulama di pasal kedua terkait dengan adab-adab ulama dalam majelisnya. Jadi para ulama itu jamaah sekalian, sebelum mereka bergegas dan sebelum berangkat untuk menuju ilmu, maka mereka tunaikan adab-adabnya terlebih dahulu. Ya. Dan satu hadis yang membuat kita termotivasi adalah hadis yang sangat panjang ketika berbicara masalah keutamaan orang yang masalah duduk majelis ya. Dan sebelum dia duduk majelis, maka ada proses yang harus kita lalui disebut dengan persiapan majelis ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat mungkin ada poster yang disebar oleh teman-teman ya, yang berupa kajian, itu niatkan mulai melihat poster sampai datang hari H, ingin datang, Allah sudah catat kebaikan jemaah ya. Misalnya posternya sudah awal di share gitu ya, ya kajian di mana aja ya, kemudian kita baca nih, insya Allah saya akan datang nih, bismillah, dengan niat yang kuat, tekad yang kuat akan datang, insya Allah itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat ya. Maka oleh karena itu bagi para panitia, jika bisa membuat poster lebih dini, lebih awal, lebih baik ya. Harapannya teman-teman yang lain bisa mendapatkan alarm ya, diingatkan, oh ada kajian ya, oh ada taklim, ada halaqah. Itu pun bagian daripada adab ya. Dalam pertemuan yang lalu pernah saya singgung bahwa ustadz ketika diminta dadakan itu bukan adabnya panitia, kecuali darurat ya, kecuali darurat ya. Langsung nembak ustadz suruh ngisi kultum, nembak ustadz langsung suruh naik mimbar, itu tidak adabnya ya. Walaupun ya ada aja ya, ustadz ditembak dadakan langsung bismillah, masya Allah ya. Tetapi salah satu di antara adab sebelum majelis ilmu, sebelum kita datang ke halaqah ilmu, itu kita miliki adab-adabnya ya. Tapi sebelum masuk ke materi ya, yang akan kita bahas terkait dengan meninggalkan rumah untuk kita menuju ilmu, saya akan bacakan satu hadis, semoga ada faedahnya jamaah. Di mana hadis ini panjang sekali ya. Semoga kita bisa ambil salah satu di antara keutamaan majelis sebelum kita datang ke tempat majelis ilmu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah perintahkan malaikat untuk mencari thalabul ilmi ya. Jadi ada satu malaikat yang tugasi untuk kemudian dia yasiru fituruqat, malaikat yang dia berjalan di sebuah tempat, dia nyari siapa saja yang kemudian majelis atau duduk di majelis ilmu ya. Dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat, yatufuna fituruqat, malaikat ini tugasnya cuma nyisir jalan jamaah ya. Ini jalan apa? Godean. Nah disisir tuh, gang-gang kecil disisir ya. Semua jalan-jalan disisir oleh malaikat yang tugasnya cuma jalan-jalan ya. Traveling, masya Allah. Di mana tugasnya malaikat tersebut, yaltamisuna ahla dzikr, dia mencari orang-orang yang ahli dzikr. Ahli dzikr kata Ibnu Qayyim salah satu maknanya adalah orang yang sedang halaqah ilmu, ngaji ya, majelis ilmu. Bahkan di antara dzikir yang paling agung itu adalah membedah, mengkaji, membahas qala Allah wa qala Rasul, Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Bukan membedah arisan, bukan membedah majelis ghibah, bukan membedah majelis yang sifatnya cuma bercanda, tertawa, bukan jamaah.
Kalau ada majelis yang isinya tertawa, kemudian cuma bercanda, itu malaikat tidak akan datang. Karena dia hanya nyari orang-orang yang majelis ahlu dzikir, yang isinya itu original, benar-benar disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barulah malaikat itu, nah ini ada ahli dzikir, maka malaikat duduk di situ jamaah. Ya. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, ketika malaikat itu sudah menjumpai kaum yang sedang ingat kepada Allah dengan majelis ilmu, maka yunadi munada, tiba-tiba ada panggilan yang gemblegar terdengar dari atas langit, yang itu langsung terkoneksi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencari hamba-hambanya dalam majelis ilmu atau dzikir. Ya. Apa diskusi Allah dengan malaikat tersebut jemaah? Perhatikan, ini diskusi ilmiah, ya. Diskusi ilmu, diskusi wahyu, diskusi yang bisa kita ambil segudang hikmah, ya. Dikatakan bahwa ketika itu kemudian haluma ila hajatikum, coba kamu kemudian duduk di situ wahai malaikat-malaikatku, dan kemudian bentangkan sayap-sayapmu sampai ufuk langit dan ufuk bumi jemaah. Bayangkan, kita dikasih naungan atap nggak kehujanan, alhamdulillah, ya kan? Ini ajnihata malaikati ila sama. Jadi sayapnya malaikat itu menaungi orang-orang yang sedang dzikir, majelis ilmu. Sampai mana? Sampai ila sama idunya, ya. Sama idunya itu langit pertama jemaah. Ya, jadi level langit itu adalah langit pertama, kedua, ketiga. Nah, level langit pertama itu level langit pertama sampai dunia itu sama idunya. Itu sayapnya malaikat membentang luas, ya. Kemudian fayasalu rabbuhum, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, ya. Ma yaqulu ibadi, ya, wahai malaikat-malaikatku, apa yang diucapkan oleh hambaku, ya, apa yang diucapkan oleh hambaku. Nah, ini penting jamaah, perhatikan. Kalau orang itu nawai itu dari rumah majelis ilmu, saya yakin panjenengan di masjid atau di rumah Allah atau di tempat halaqah nggak akan ada isinya kemudian gojek rame, tertawa yang nggak jelas. Atau di masjid untuk ngaji sudah dari awal nawai itu ngaji, nggak mungkin di sini kemudian cuma main-main, apalagi kemudian ngobrol, nggak mungkin. Maka di saat itu persaksian malaikat, ma yaqulu ibadi, kata Allah, apa yang diucapkan oleh hambaku. Qal, malaikat mengatakan, yaqulun, mereka semua wahai Allah, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak, mereka sedang memuji dan membesarkan Engkau ya Allah. Ya, seperti dzikir termasuk di antara halaqah ilmu jamaah. Ya, walaupun hadis ini berbicara keutamaan dzikir, tetapi dzikir yang paling agung kata Ibnu Qayyim apa? Halaqah ilmu. Ya, karena itu yang bisa mengecas cakrawala keislaman kita. Ya, kalau orang itu nggak pernah ngaji, nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar tausiah, nggak pernah dengar tauji, itu akan kemudian sempit kayak orang jahiliyah jemaah. Ya, orang jahiliyah itu mental tuh ya, dikasih tausiah mental. Karena apa? Ketika hatinya sudah keras, nggak pernah mendengarkan ilmu, maka dia dikasih kebenaran dia tolak. Ya. Maka kata malaikat, mereka ini orang-orang yang sedang ingat kepada Engkau ya Allah. Ya. Fayaqul, kemudian tanyakan kepada mereka, hal ra'auni, apakah hamba-hambaku yang sedang halaqah ilmu, yang sedang dzikir itu tahu aku, lihat aku, ya. Maksudnya Allah ada di situ jamaah. Dan ingat, level tertinggi dalam bentuk ibadah itu ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita ibadah, ngaji, dzikir, itu seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita jemaah. Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu karena itu mungkin berat, maka yakinlah Allah yang melihat kita. Nah, jenengan di posisi yang mana? Kita yang melihat Allah seakan-akan atau Allah yang pasti lihat kita? Ayo. Ketika jenengan ibadah itu posisinya yang mana? Kalau punya dua-duanya, jenengan jempol dua. Kalau ada jempol kaki ya. Kalau jenengan punya salah satu sudah bagus ya, minimal kita seakan-akan ibadah, Allah ada di depan kita, atau Allah sedang memandang kita dalam beribadah. Nah, kata Allah,
apakah hamba-hambaku yang sedang halaqah ilmu atau yang dzikir itu ingat, tahu kepadaku, melihatku? Malaikat mengatakan, la ya Rabbi, tidak. Ya, faktanya memang demikian. Ya. Karena kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seakan-akan Nabi katakan, berarti kalau kita punya tingkatan iman Islam yang baik, itu punya apa ya? Ibadah yang kita itu khusyuk, jemaah. Ya. Maka malaikat mengatakan, la, ya, tidak ya Allah. Kemudian fayaqul, Allah mengatakan, kaifa lau arani? Bagaimana kalau hambaku itu lihat aku, wahai malaikatku? Ya, ini seandainya, ya. Fayaqul, maka kemudian malaikat mengatakan, lau araika kanu asaddu laka ibadatan. Jikalau seandainya hambamu melihatmu ya Allah, maka dia sungguh akan besar dan jauh lebih semangat ibadahnya. Jadi khusyuk kita itu doa apa? Halaqah ilmu itu nggak akan garuk-garuk sini, nggak akan klesat-klesat, jemaah. Kalau seandainya kemudian Allah ada di tengah-tengah kita, panjenengan nggak bakal kedip, gitu. Kayak awal bulan gajian, masya Allah, seneng. Kita nggak akan kedip, bahkan kita nggak berani bergerak. Kalau seandainya Allah kemudian ada di depan kita, maka kata malaikat, mereka akan jauh lebih apa? Asadda laka ibadah. Dia sungguh akan besar ibadahnya kepadamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, wahai malaikatku, ya, apa yang diminta oleh hambaku? Jangan kalau ngaji minta apa sih, jemaah? Saya mau tanya nih. Ada kalau di luar sana minta jodoh ngaji. Jangan kalau ngaji minta apa, jemaah? Ilmu, cukup? Nggak minta surga? Jawabannya malaikat, kalau hambaku itu ditanya minta apa, dia minta surga, jemaah. Terus tanyakan kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hambaku itu melihat surga? Malaikat mengatakan, la, tidak. Ya. Allah mengatakan lagi, bagaimana kalau hambaku melihat surga? Nah, jawabannya malaikat, lau annahum ra'auhu kanu asaddun alaihi khirson. Kalau seandainya kita ditampakkan surga, maka semangat kita dalam thalabul ilmi akan jauh lebih besar semangatnya, jemaah. Mungkin ujung berbah sana kita tempuh. Tiba-tiba surga nampak di majelis ilmu dzikir, maka orang itu akan lebih semangat apa? Thalabul ilmi dan ngaji dan dzikirnya. Ya. Fayaqul, tanyakan kepada hambaku, apa yang dia takutkan? Maka hamba itu mengatakan, an-nar, neraka. Apakah hambaku itu melihat neraka? Malaikat mengatakan tidak. Ya. Kemudian Allah mengatakan, gimana kalau hambaku melihat neraka? Malaikat jawab juga, kalau seandainya hambamu melihat neraka ya Allah, lau ra'auha kasaddu minha firaron. Sungguh hambamu akan takut, ya, dan mereka tidak berani makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur selama setahun, jemaah. Ya, dalam penjelasan yang dalam tafsir, jika seandainya orang itu melihat neraka, maka dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur selama setahun. Ada orang yang seperti itu, jemaah. Nggak makan sehari semalam aja kita sudah, wah, macam-macam tuh. Ada orang nggak makan 5 hari 5 malam, ya. Bayangkan orang ditampakkan neraka, maka dia tidak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur selama sana. Begitu menakutkan, jemaah. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, di akhir hadis, katakan kepada hamba-hambaku yang sedang dzikir dan sedang halaqah, bahwasanya qad ghafartu lahum. Nah, ini puncaknya, jemaah. Sejak awal kita niat ngaji dari rumah sampai ke masjid, sampai duduk, paham gak paham itu nomor 55, jemaah. Saya sering sampaikan, di halaqah ilmu itu bonus kalau diberikan pemahaman. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan dipilih untuk jadi orang hebat dari ilmu, itu bonus. Tapi untuk mendapatkan keutamaan itu wajib kita cari, jemaah. Salah satunya apa? Allah mengatakan qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua yang dalam halaqah ilmu dan sedang ngaji, ya. Kemudian Nabi menyebutkan, innama ja'a li hajatin, kalau seandainya mereka memiliki hajat, keperluan, qala humul julasa la yasqa bihim jalisuhum.
Salah satu yang Nabi sebutkan di antara keagungan yang sangat besar disebut dengan jalis, ya. Jalis itu kayak majelis jemaah. Ya, majelis itu ya ngaji gitu, taklim, halaqah, ya. Maka Nabi sebutkan orang yang duduk majelis ilmu mereka tidak akan sengsara selama-lamanya. Ya, jangan bisa survei lah di mana-mana. Bandingkan yang sergap ngaji dengan yang malas ngaji. Bandingkan orang yang punya ilmu karena dia ngaji dengan orang yang nggak pernah ngaji jemaah. Ya, walaupun ada yang nggak pernah ngaji juga nggak sengsara juga ada, tapi 1:10.000.000 orang. Ya. Kebanyakan orang yang ngaji maka mereka orang-orang yang insya Allah nggak sengsara. Kenapa? Karena ilmu itu burhan jemaah. Ilmu itu sebagai salah satu di antara cahaya bagi orang. Dia tahu ini halal, ini haram, ya kan? Ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini taat, ini maksiat. Ini perintah, ini larangan. Detil dia tahu semua. Kenapa? Ilmu. Ya, makanya Nabi itu nggak pernah mewariskan sesuatu kecuali ilmu. Innamal anbiya la yurasu dinaru wala dirham. Innama yurasu al-ilm. Nabi itu nggak pernah mewarisi kepada kita yang namanya dirham, fulus, uang, dunia, tidak. Ya, tetapi Nabi kita Muhammad bin Abdullah cuma mewariskan satu takhta terbaik, yaitu apa? Al-ilmu. Dan ilmu itu hanya dimiliki oleh mereka al-ulama. Jadi Nabi mewariskan ilmu untuk mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam belajarnya. Nah, taib hadis yang kita baca tadi jemaah sekalian dalam Sahih Bukhari, ya, di nomor 6408 dan Sahih Muslim di nomor 2689. Artinya semoga hadis ini sebagai pembuka untuk kita benar-benar punya perhatian besar, ya. Halaqah ilmu itu bukan cuma kebutuhan yang ya udahlah ngaji daripada enggak. Tapi dia kebutuhan lebih fundamental jemaah, lebih urgen, lebih penting daripada hanya sekedar makan dan minum. Kalau makan dan minum, kata Ibnu Qayyim, itu untuk fisik. Ya. Untuk kita biar kemudian sehat, itu makan dan minum. Sedangkan ilmu itu untuk hati. Hati kita itu mau sekarat, mau sakit, mau sehat, itu dengan ilmu. Ya. Sehingga kalau orang itu hatinya sehat, insya Allah jasmaninya apa? Sehat. Bukankah para medis sudah mengikrarkan, menyatakan, biasanya kalau orang itu konsultasi ke dokter, apalagi ke psikolog gitu, ditanya, dok kenapa ya dok saya kok gini. Nah lagi kacau ya pak hatinya pak, mikir utang, mikir tunggakan, mikir ini. Oh iya dok, jenengan bebaskan itu semua, insya Allah pusing-pusingnya hilang, sariawan hilang, ya. Biasanya kalau orang itu sering pusing, sering migrain, nah itu hatinya ya pusing-pusing migrain gitu kurang lebih. Karena hati itu jamaah sekalian kalau sehat itu akan terpancar ke jasmaninya, otomatis. Ya, makanya kalau orang itu banyak pikiran itu kan berarti ke hati ya. Nah, biasanya itu sakit-sakitan, ya. Karena biasanya orang itu kalau sudah hatinya sehat, insya Allah Allah bikin jasmaninya sehat. Ya, coba lihat guru-guru kita ya, ustadz-ustadz kita itu, masya Allah jam terbangnya itu, ada yang sehari sampai 7 halaqah ilmu. Itu kalau bukan bimbingan Allah dan bukan karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian karena ilmu yang dimiliki. Imam Malik itu halaqah ilmu sehari bisa 24 kali jamaah, sampai 50 kali. Itu jamaahnya sampai oleng ngikuti beliau. 24 kali sehari, bayangkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala 24 jam beliau betah buka buku halaqah ilmunya beliau, kalau enggak nulis, baca, bedah buku. Itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala 24 jam hidupnya di perpustakaan sampai lupa nikah, wafat di usia 40 tahun. Ada enggak orang sampai lupa nikah itu hari ini? Biasanya kalau orang hari ini itu lupa nikah 1 jamaah karena kerjaan, ya. Kerjanya sibuk, masya Allah, ya, barakallah. Dia lupa, nggak nikah-nikah gitu. Ulama-ulama kita dulu itu sibuknya mereka belajar sampai kemudian lupa, ya, tidak nikah. Dan biasanya kalau orang sudah mendapatkan daunnya belajar, daunnya ibadah, maka dia akan lupa akan dunia. Ya. Dan itulah para ulama kita telah mendahului kita dalam bab masalah hal tersebut. Nah, tapi kita masuk ke materi. Adab meninggalkan rumah hingga kita menuju majelis ilmu atau majelis mengajar. Karena kita bicara adab para ulama, di sini saya sinkronkan, saya kaitkan dengan adab panjenengan ketika ngaji. Ya, baik.
Manakala keluar rumah, maka hendaknya kita membaca salah satu di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau nggak versi Arabnya, ya versi Indonesianya lah jamaah. Kalau nggak versi Indonesianya, versi batinnya. Harus tahu doa ini. Jenengan dari rumah menuju ilmu, menuju tempat untuk halaqah ilmu, tahu minimal jangan sampai tadi di rumah sudah nawaitu, di tengah jalan mampir ke warung Indomie, bakwan, nasi goreng, ya. Jangan sampai. Salah satu yang Nabi ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku minta kepada Engkau, berlindung kepada Engkau, ya, an adillah wala au udallah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat dan tidak disesatkan. Ya, ini istilah dalam bahasa Arab fi'il maklum dan majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kita itu bisa atau di, tersesat atau disesatkan. Kalau tersesat berarti orang itu jamaah sekalian dia memang bawaan hawa nafsunya. Tapi kalau disesatkan berarti ada faktor eksternal orang yang kedua, temennya misalnya. Ayo mas, mending ngopi aja daripada ngaji, daripada pusing ngaji, nggak paham juga. Toh juga pulang-pulang jenengan lupa semua. Mending ngopi, ya. Lebih fresh, lebih santai, lebih enak. Nah itu namanya diajak, disesatkan. Sehingga dalam kalimat yang Nabi sebutkan bisa dari diri kita jamaah, bisa dari diri orang lain. Ya, makanya doanya ini, ya. Au azillah au uzallah, atau yang kemudian orang yang bisa melakukan kesesatan atau dibuat salah satu di antara orang yang menyesatkan kita. Dan ini bukti kalau ada orang yang mencoba untuk menyesatkan kita jamaah. Dan kira-kira siapa orang yang mengajak atau bisa menyesatkan manusia? Iblis pasti ya, setan anak buahnya. Terus manusia. Kira-kira yang bisa menyesatkan manusia itu manusia awam atau manusia pinter? Manusia berilmu atau tidak berilmu? Berilmu. Berarti ada ilmu yang memang menyimpang jamaah. Makanya kita harus hati-hati. Dalam pembahasan yang lalu sudah saya singgung sedikit, kita itu kalau belajar harus difilter, harus disaring benar. Ilmunya itu benar-benar maqala Allah wa qala Rasul atau perkataan siapa, ya. Karena dalam doa Nabi ketika beliau mau mengajarkan kepada kita mau berangkat halaqah ilmu, minta jangan sampai kita ini disesatkan, dicondongkan atau kemudian diajak orang untuk sesat. Au adlim au udlam, atau kita kemudian, ya, berbuat dolim atau didolimi, ya. Dan bicara kedoliman, masya Allah cakupannya luas jemaah. Karena bisa jadi di jalan, ya, orang halaqah ilmu biasanya sama temannya bentuk dolim, ya. Di tengah jalan sambil mau ngaji, sudah nawa itu dua-duanya, di tengah jalan dia yang gibain orang, itu dolim, ya. Sehingga hati-hati jamaah sekalian. Lisan seorang muslim itu lisan yang dia selamat dari cacian, bulian, dan gibahan, adu domba terhadap orang lain, ya. Au ajhal au yujhal alai, ya. Atau orang yang kemudian dia melakukan kebodohan atau dibodohi, ya. Kebodohan itu identik dengan jahil jemaah, ya. Jahil itu artinya kalau kita sandarkan ke jahiliyah, ya, berarti kan kalau jahil itu aktor satunya, kalau jahiliyah itu tipe-tipe model jahiliyah, ya. Makanya kenapa para ulama sering menyebut dengan amrul jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu punya buku namanya Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, ya. Jadi ternyata disandarkan oleh orang-orang dulu di zaman Rasulullah dan sebelum Rasulullah. Sehingga orang bodoh itu cuma ada dua kemungkinan jamaah. Satu, dia adalah orang yang disebut jahiliyah karena sebelum Nabi diutus, ya jahil. Atau bodoh yang kedua definisinya adalah setelah Nabi diutus dan dia mengingkari Rasulullah. Pertanyaannya, kira-kira orang-orang hari ini itu jahil versi pertama atau kedua? Kalau ada yang pertama berarti jenengan hidup sebelum Nabi, kurang lebih begitu. Kita semua setelah Nabi jamaah. Artinya kalau kita dikatakan jahiliyah berarti kita adalah orang-orang jahiliyah dengan bentuk pengingkaran terhadap syariat Nabi.
Makanya Nabi munculkan sebuah hadis, arba'atun atau arbaun min amril jahiliyah. Ada 4 perkara jahiliyah yang sangat sulit ditinggalkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi tahu, sahabat tahu, kita pun juga ngerti. Pertama adalah al-fakhru fil ahsab, orang yang suka bangga dengan garis keturunan, atau nufil ansab, orang yang suka mencelah garis keturunan, ya, bully, mengejek, menghina. Yang ketiga al-istisqa'u bin nujum, suka menggunakan perantara media bintang sebagai ramalan. Ya, hari ini mungkin kayak dukun lah, ya, lebih agak modern dikit namanya paranormal, lebih sopan lagi ustadz, ya, lebih syar'i lagi kiai. Masya Allah ya, tapi profesinya sama jamaah, meramal. Ingat, kalau ada orang yang meramal walaupun pakai kopiah warna putih, ya, atau pakai sorban juga, sorban, pakai jubah, tapi dia suka meramal masa depan, meramal ini, itu dukun jamaah. Paham? Jenengan jangan tertipu. Sampai Ibnu Qudamah itu bikin sebuah kasus contoh begini. Khomer hukumnya haram ya, sepakat ya? Betul? Oke. Kalau khomer itu dibungkus dengan apa? Bungkus-bungkus yang rapi gitu ya. Apa sih nama-nama khomer itu? Bapak ada yang tahu nggak? Mancing aja Ustaz nih ya. Saya nggak tahu persisnya, apa perlu kita browsing? Yang jelas adalah nama-nama khomer A, B, C, D, E gitu ya. Dibungkus dengan indah, dengan rapi, bahkan namanya itu Masya Allah ya, bagus-bagus. Pertanyaannya, apakah itu bisa menghalalkan khomer jamaah? Tidak. Mau diganti dengan model nama-nama yang indah sekalipun tidak akan mengganti keharaman khomer. Contoh yang lain, kalau yang agak mungkin namanya nggak pantas, PSK ya. Kalau diganti kupu-kupu malam bagus nggak? Oh, apalagi Pak namanya Pak? Itu banyak ya namanya. Ya. Zina kemudian dibungkus dengan namanya teman malam, bayang, teman malam itu zina juga. Ya, wanita nakal itu ada namanya banyak jamaah. Monggo nanti di Google. Mbak Google itu ustadznya ustadz, pinter dia, cari aja nama-nama wanita nakal, muncul itu. Mbak Google memberikan daftar nama-namanya. Pertanyaannya, apakah ketika wanita malam itu diganti namanya dia kemudian zinanya halal? Enggak jamaah. Makanya munculnya sebuah kaidah bahwa al-asma'u la tughayyirul haqa'iq. Perubahan-perubahan nama tidak akan merubah esensi daripada zat itu sendiri atau amal itu sendiri. Contohnya dukun. Zaman dulu disebut dengan an-nujum, al-istisqa'u bin nujum, namanya agak Arab-Araban dikit. Peramal bintang. Sekarang peramal bintang enggak laku jamaah. Peramal tangan, dan dia berkopiah, bersorban. Kalau dia adalah menebak masa lalu, siapapun dia, mau dia gelarnya kiai, ustadz, ulama sekalipun, dia dukun jamaah. Dipahami ya? Sehingga kaidah kita dalam berprinsip dalam Islam itu simpel. Esensinya gimana sih? Gitu. Makanya kasus-kasus dalam fikih itu nggak bisa orang tanya langsung tanya gitu. Harus ada contoh kasusnya. Baru muncul istinbat fikihnya, hukum fikihnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, terkait dengan masalah kemudian jahil jamaah, tadi kita sebut jahiliyah atau dalam doa Nabi ajhal au yujhal, kita ini mungkin berbuat dolim ya, atau bodoh atau dibodohi, karena kita faktanya itu banyak dibodohi ya, kalau bodoh kadang-kadang ya ada lah ya, orang nggak mau pintar itu kan ada ya. Nah, azza jaruka au jalla sana'uk wala ilaha ghairuk ya. Dan sungguh amat kuat pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh amat mulia sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, modal doa ini jamaah sekalian monggo jenengan hafalkan nggih. Monggo jenengan perhatikan. Setiap mau kemana aja pakai versi bahasa kita silakan. Mau pakai versi Arabnya monggo, pakai versi Indonesia silakan, bahkan pakai versi batin juga nggak apa-apa. Gimana contohnya pakai batin? Ya begitulah gitu ya. Dah jalan, bismillah.
Ini doa bukan sembarang doa jemaah, karena Nabi sudah tekankan. Karena kalau kita keluar rumah, apalagi wanita, ibu-ibu mohon perhatian. Ibu-ibu itu kalau keluar rumah, setan sudah ngintip di pinggir rumah kita. Ibu-ibu keluar langsung dikerumuni setan. Hati bu, ya. Kayaknya jangan sering keluar rumah bu, daripada dihinggapi setan. Ya kalau keluar rumah sebetulnya aja lah, ya. Beli sayur pulang. Mau ke masjid monggo silakan, sebentar langsung pulang gitu. Jangan lama-lama di luar. Ibu-ibu atau emak-emak atau mbak-mbak kalau sering di luar banyak setonnya. Atau jangan-jangan setonnya. Bisa jadi. Ya. Kadang-kadang hari ini kebalik, bapak-bapaknya yang sregep di rumah, ibu-ibunya yang sregep di luar. Maka wajar kalau pulang-pulang bawa seton. Akhirnya rumah tangganya ini penuh dengan suasana-suasana tempat horor gitu. Ya, jangan. Wanita itu kalau keluar setan mengikuti dengan ujung rambut sampai ujung kaki, kanan kiri semua diikuti jemaah. Ya. Makanya nggak mudah seorang wanita keluar ketika dia dari rumahnya. Nah. Taib. Kita lihat di halaman 46 ya. Rasul juga mendoakan, dan ini mungkin doa yang populer yang sering kita baca jemaah. Kalau yang pertama mungkin jarang ya. Tapi yang kedua ini yang populer, itu pun kita potong, kita korupsi gitu. Kalau doa keluar rumah gimana jamaah dengan doa? La haula wala quwata illa billah, amin gitu kan? Padahal doanya panjang tuh. Ya, atau mungkin pakai bismillah dulu, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Selesai. Padahal ini ada lanjutannya kalau kita baca redaksi utuhnya ya. Ketika kemudian Rasulullah mengucapkan setelah mengatakan doa yang tadi di atas ya. Ya Allah, saya minta kepada Engkau jangan sesatkan aku, ya, jangan kemudian condongkan, jangan ini. Maka Nabi menambahkan doa Bismillah, ya, wabillah, dengan menyebut nama Allah dan billah. Nah, menariknya dalam bahasa Arab jemaah sekalian, kalau billah itu kan artinya dengan Allah ya. Kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah dengan Allah gitu. Tapi karena ada mengandung kalimat pertolongan di situ, maka disebut dengan menyebut nama Allah dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sabbit janani. Ya, ini yang poinnya sebenarnya ya. Kalau yang awal saya kira sudah ma'ruf ya. Doa yang sering kita panjatkan, sering kita baca, aku tawakal kepada Engkau ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milikmu ya Rabb ya. Zat yang maha memiliki ketinggian dan keagungan. Allahumma sabbit ya, ya Allah kokohkan, kuatkan al-janani ya. Janan itu napa nggih? Termasuk di antara perbuatan ya, jinan. Jadi mau berbuat ini ditolong Allah Subhanahu wa taala ya. Wadilil haqqo ala lisani, dan teguhkan, benerkan, apalagi ya, jaga lisan-lisan kita. Karena kalau kita keluar jamaah sekalian, tadi saya bilang kalau wanita itu banyak setan yang kemudian gendoli, ngikuti. Bapak juga sama sebenarnya, jangan GR dulu Pak, sama aja. Cuma lebih banyak ibu-ibu gitu aja. Sama-sama banyaknya, cuma lebih banyak ibu-ibu. Maka ketika keluar rumah disuruh berdoa dengan apa? Teguhkan dalam jinan kita ini, perbuatan kita. Dan kuatkan ya, bagaimana kita bisa memperbaiki melalui lisan-lisan kita. Ya, makanya seorang muslim itu kalau keluar, makanya kan jalannya Nabi itu jamaah. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawi, dalam misalnya Sama'il Muhammadiyah, ya, jalannya Nabi itu ini kan lurus ya. Nah, Nabi itu agak apa namanya? Agak jorok. Jorok terus agak cepat beliau. Ya. Karena dalam jalan itu ada haknya jamaah. Hak-hak jalan itu harus kita penuhi. Makanya nggak boleh orang itu kemudian lewat jalan, ya, kemudian apa nih pandangannya tengok kanan tengok kiri. Bahasa orang Jawa jelalatan sih. Itu sopan nggak sih? Betul. Nabi itu kalau jalan langsung cepat dengan bentuk agak condong ke depan. Nah, ya. Google aja ke Mbak Google, YouTube, jalan Rasulullah nanti muncul tuh. Pokoknya Google itu gurunya guru dah gitu. Dikit-dikit sekarang itu Google jamaah. Sampai kitab dulu yang digadang-gadang sebagai kitab induknya Mu'jamul Mufarros itu hari ini udah nggak berlaku lagi.
Ya kecuali orang yang nggak kenal dunia gadget atau HP. Dunia pondok 15 tahun yang lalu, yang namanya kalau orang mau nyari kitab, misalnya kita mau nyari judul Innamal A'malu Binniyat itu ya misalnya, itu harus buka namanya kamus jemaah. Itu hadis di nomor berapa, dalam sahih apa, di halaman berapa, itu harus buka kamus. Wah, itu butuh waktu lama. Sekarang alhamdulillah tercukupi dengan adanya apa? Mbak Google. Ya, ada yang nyebutnya Pak di Google, macam-macam. Mau cari hadis tinggal klik, hadisnya muncul, jebret, Masya Allah. Dipermudah, ya. Nah, ketika orang itu kemudian dia keluar dari rumah, maka salah satu yang kemudian Nabi ajarkan, mintalah agar fisik kita, pergerakan kita, tubuh kita itu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Harapannya jamaah, tema kita adalah jenengan dari rumah sampai masjid selamat. Adapun pulangnya monggo itu nanti. Ya, itu tema lain ya. Dari rumah sampai masjid selamat, dari masjid ke rumah. Nah, ini ya, yang sering mampir-mampir hati-hati. Kalau mampir makan monggo lah, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau mampir tempat lain nggak pulang-pulang, nah itu yang bahaya ya. Kalau habis ngaji jangan juga kondur dengan kondisi selamat, insya Allah jamaah ya. Allah akan jaga itu. Ketika orang berdoa dengan doa yang baik, Allah akan jaga lisan kita dan perbuatan kita, insya Allah taala ya. Nah, taib, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, hingga tiba di majelis ilmu, di majelis mengajar, di majelis halaqah ilmu ya. Jadi ternyata kita itu mau menuju ilmu itu disuruh dzikir terus ya. Jangan sampai diganggu syaitan. Ujian terberat itu adalah orang ketika halaqah ilmu jamaah, jangan dianggap enteng. Bapak Ibu bisa ke sini mungkin dianggap enteng ya. Alhamdulillah, berarti Allah berikan kemudahan. Di luar sana masih banyak. Kita ini belum sebanding dengan orang yang di mall jamaah. Belum sebanding dengan orang yang riwa-riwi di Indomaret itu loh, masuk keluar itu kalau masuk nggak keluar lagi, Indomaret itu penuh. Bayangin, masuk nggak keluar, itu penuh itu. Sehari itu bisa penuh jemaah. Bahkan mungkin lantai 10 pun penuh, masuk nggak bisa keluar. Ya, kita ini belum sebanding. Maka yang dimudahkan Allah untuk ngaji ilmu, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat yang sangat agung adalah nikmat al-faraq, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk duduk majelis ilmu. Ya, toh juga nggak lama jemaah. Ya, jangan majelis ilmu berapa sih banter-banternya? 45 menit, ya dah. Tambah dikit 50. Ya, banter dikit 60. Banter dikit lagi, ya entar lagi adzan, habis itu break. Habis itu wassalam, udah ya. Saya lihat video kajian kita itu mentok-mentoknya 55 menit, nggak sampai 60. 1 jam nggak ada loh jemaah. Bayangkan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sepekan sekali ngaji, cuma diminta oleh Allah 1 jam 60 menit duduk anteng, wis gitu aja. Itu kadang-kadang masih masya Allah, masih malas ya. Anak-anak kita mungkin di antara kita yang, tapi kalau panjenengan kayaknya nggak doyan main HP game sih. Ada yang lama-lama main HP megang sampai jam-jaman, nggak ada lah. Ya, wajah-wajahnya sih kayaknya bukan selera HP, main game. Ya. WhatsAppan paling nggih. Nah, kalau game enggak, tapi WhatsApp 10 jam, Mas. Sama Pak, Bu. Sama, itu intinya sama-sama kuat 10 jam. Kita suruh duduk 1 jam, Masya Allah, oleng kanan, oleng kiri, ngantuk sini, ngantuk situ, gatel belakang, gatel depan, wah macam-macam. Itu setan ya, pinter itu. Dikukuri jenengan di sini, ayo Bu, kukur sini Bu, gitu. Kukur belakang Bu, gitu. Masya Allah. Tapi kalau buka WhatsApp, ada nggak setan kukur-kukur gitu? Boro-boro, kukur sini. Masya Allah. Terasa nggak sih sama? Terasa. Kita itu kalau buka HP, WhatsAppan, nggak ada yang namanya gatel belakang, nggak ada ngantuk. Justru semakin lama buka HP, semakin asik. Masya Allah. Kadang-kadang agak error dikit, tertawa sendiri. Gitu. Pernah nggak sih lihat orang buka HP di terminal atau di mana gitu, tertawanya kenceng banget. Buka HP, stres ini orang ini. Tapi kalau ngaji, ya Masya Allah, ada aja. Ya. Nah, itulah jamaah sekalian. Setan tuh Masya Allah ya, tidak membiarkan kita untuk santai memiliki ilmu dan memahami ajaran Islam. Taib. Mengucapkan salam ya kepada hadirin. Jadi ini juga bab lain sebenarnya jamaah dalam bab adab majelis ilmu. Cuma disinggung oleh beliau adalah, jadi kalau jamaah terlambat misalnya halaqah ilmu, silakan mengucapkan salam, gak usah malu. Waduh, malu Ustaz, terlambat masa salam.
Udah gitu terlambatnya 50 menit lagi. Tinggal 5 menit, masa salam? Salam jamaah. Khatta tinggal 2 menit dengan salam. Buka pintu gitu ya, udah mau salam nih ustadznya. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Ya. Itu adabnya. Bahkan dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Dr. Fuad, beliau menyebutkan salah satu di antara adabnya itu ucapin salam, bahkan poin berikutnya jangan masuk dulu sebelum disuruh oleh ustadznya. Tinggal 2 menit itu. Ustadznya lupa nih nggak nyalamin, ya kan? Assalamualaikum, siapa itu? Diem aja. Tapi faktanya kita wala disuruh, wala apa langsung seluntung gitu. Saya itu kalau di pondok jamaah sering tekankan ke anak-anak. Kalau saya ngajar sudah anteng gitu, tiba-tiba ada santri terlambat. Dia udah salam, ada berapa yang langsung seluntung masuk, suruh keluar. Ukhruj ya, keluar, ulangi lagi. Salam lagi, langsung masuk. Ukhruj, keluar lagi. Sampai 4 kali, 5 kali baru dia ngeh. Oh iya Ustadz, Assalamualaikum. Dia diem aja di pintu. Ya. Oh tafadhal, silakan masuk. Baru dia masuk. Ini itu adabnya. Ya. Cuma kalau kita berlaku nggak kira-kira sih? Buru-buru Ustadz, ya. Tapi alhamdulillah sih kalau di masjid ini nggak ada yang terlambat, ya kan? Nggak ada yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, salam dulu, tunggu. Ya. Taib. Mengucapkan salam kepada hadirin, kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini jamaah. Hanya saja manakah yang lebih afdol, mendengarkan halaqah ilmu atau sholat 2 rakaat? Nah, jika kondisinya Bapak Ibu datang pertama kali masuk halaqah ilmu di masjid, bukan di rumah aja. Karena kalau di masjid itu ada tahiyat untuk masjid, penghormatan. Maka jenengan salam dulu, minta izin dulu, kalau sempat, ya, jenengan sholat 2 rakaat. Cari tempat yang agak sepi, monggo, mojok. Ya, karena sunahnya demikian. Ya. Nah, di sini ditekankan tidak waktu dilarang, maksudnya waktu terlarang sebagaimana yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nanya Ustadz. Ji, Bu. Tadi masalah adab masuk ke halaqah, apa tadi itu halaqah majelis taklim itu pakai assalamualaikum. Kalau Ustadznya lagi bicara gitu kan nggak ini Ustadz, belum pernah saya temui di sini yang masuk pakai assalamualaikum. Gimana itu Ustadz? Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita buka dalam adab majelis ilmu jamaah ya di Kitabul Adab, kitab terkait khusus membahas masalah adab. Di mana di bab pertama dibahas terkait dengan adab salam, kemudian kedua adab izin, kemudian adab majelis kalau nggak salah. Nah, salah satu poinnya itu ada sekitar 15 poin. Jadi walaupun halaqah dimulai, ya, maka disunahkan, ini sekitar disunahkan jamaah bukan wajib ya, disunahkan untuk mengucapkan salam di halaqah itu. Yang jadi perdebatan para ulama atau diskusi adalah apakah yang menjawab itu semua jamaah atau satu orang atau ustadznya. Yang menjawab salam adalah orang yang mendengar salam. Boleh seluruh jamaah jawab, boleh satu orang, maka sudah mewakili jawaban salam tersebut dan itu sunnah. Ya. Sebagaimana ke para a'imah dulu mereka juga demikian, ya, mengucapkan salam maka kita boleh menjawab, bahkan ustadznya pun juga boleh menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, Pak, gitu, nggak ada masalah. Ya, termasuk insya Allah itu amal yang mungkin saat ini ya jarang dilaksanakan. Ya maka mungkin di halaqah ini jamaah bisa mengamalkan, ya mungkin agak lirih atau mungkin agak pelan biar jamaah yang sebelah pintu bisa dengar dan jawab. Ya, nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, sebagai ibu rumah tangga, apakah mengikuti kajian ilmu sunnah via live streaming atau YouTube akan mendapatkan keutamaan yang sama seperti jika kita mengikuti kajian ilmu secara langsung? Apakah kita juga akan mendapatkan ampunan Allah, mengingat kesibukan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang kadang tidak bisa ditinggalkan? Syukran jazakallah khair wa iyyak. Baik. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi pertama, ketika majelis ilmu live streaming atau tatap muka atau offline, apakah ganjarannya sama? Insya Allah taala sama jemaah. Ya, tenang aja, jangan bersedih.
Tapi jangan habis ini online semua. Nanti ustaznya siapa yang nemenin? Coba sama Mas Wahyu kan, waduh. Ya. Tetapi dari sisi yang lain, ya, online itu kan pendidikan masa pandemi jamaah. Masa kita mau online pandemi, ya kan enggak. Ya. Cuma memang kalau ditanya keutamaannya apakah dapat Ustaz? Dapat, ya, dapat. Hanya saja majelis ulama itu adalah majelis talaki. Dulu kan nggak ada HP Ustaz, nggak ada streaming, iya. Ya, tetapi majelisnya ulama, majelisnya para alim ulama dulu itu talaki kayak gini jamaah. Ya, dan inilah kita tahu tuh wajahnya ustadznya kalau ngomong itu seperti apa, ini lagi gimana, ya. Misalnya orang ngomong, ya ini penting juga dalam bahasa Arab. Contoh sekedar tulisan atau cuma sekedar audio dengan langsung itu beda. Misalnya orang bilang makanan itu lezat, makanan itu lezat. Jangan makan apa yang lezat jamaah? Rendang lezat ya, rendang lezat. Udang lezat. Ekspresi orang ngomong makanan itu lezat, semuanya lezat gimana jamaah? Makanan itu lezat, kan ekspresinya kelihatan, betul nggak? Nggak mungkin orang Arab bilang misalnya makanan itu lezat, kan bahasa Arabnya to'amun ladidun, itu bahasa Arabnya. To'amun ladidun. Nggak mungkin orang Arab bilang to'amun ladidun, nggak mungkin. Oh itu menunjukkan makanan enak, itu enggak juga. Ekspresi jemaah. Nah sehingga halaqah talaki itu halakohnya para ulama. Sehingga kalau bisa datangi halakoh ilmu. Sebagaimana Jibril pun datang kepada Rasulullah untuk belajar dan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dan apakah mendapatkan ampunan? Insya Allah jemaah. Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, barang siapa yang duduk di antara rumah-rumah Allah, majelis ilmu, yang dimana poinnya yatadarasuna bainahum, saling mentelaah, saling mengaji, saling belajar. Allah berikan rahmat, Allah berikan doa malaikat, Allah sebutkan nama-nama kita di hari kiamat, termasuk di antaranya tadi dalam hadis yang panjang kita sebutkan qad ghafartu lahum, aku Allah ampuni dia, ya, dan semoga mendapatkan itu. Mengingat kesibukan kesibukan ibu-ibu pasti lebih masya Allah ya. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi itu semoga berkah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari ibu yang tanya tadi, maju ke majelis ilmu untuk salam gitu ya. Nah, satu, ini memang banyak sekali tidak dilakukan ya. Banyak sekali tidak, dan pada saat penglihatan saya. Tapi apabila kita lakukan satu di majelis itu, kalau ustadznya tidak mendengar, misalkan itu bagaimana Ustadz? Apakah kita langsung menunggu sampai mendengar? Dalam arti kita mengucapkan salam yang agak keras misalkan ya, Assalamualaikum gitu, ustadznya baru dengar. Terus kita diem menunggu sampai diizinkan untuk masuk. Itu satu. Kalau itu ustadznya yang tahu tentang ilmu adab, mencari ilmu. Tapi kalau ustadznya tidak tahu ustadz, ya kan banyak juga ya ustadz yang tidak tahu malah ganggu salam baik, boleh melebu, misalkan gitu ya. Mohon penjelasannya ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus loh ya. Kan mungkin aja ustadz tuh ngisi kajian, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, jadi ada salam nggak tahu, nggak dengar juga. Sedangkan yang salam sudah tahu adab ini, dia nungguin di depan pintu lama. 5 menit kok ustadznya nggak nyuruh masuk gitu. 10 menit juga nggak disuruh masuk. Ustadznya nggak dengar apa ini ya, sunnahnya itu gitu apa gimana gitu. Akhirnya sampai setengah jam berdiri aja. Habis itu pulang. Nggak dipersilakan kan, pulang. Tapi satu jamaah sekalian, ini sunnah ya. Kalau jangan bisa lakukan itu afdol, plus pahalanya ada. Hanya saja apakah kemudian seorang ustadz itu kalau misalnya nggak mendengar, yang menjawab salam itu bagi yang mendengar jamaah. Ya, jadi kalau misalnya panjenengan dengar, ucapkan salam. Cuma poin kedua yang tadi disuruh masuk, memang dipersilakan sama ustadznya. Dan itu juga sunnah. Adab dalam majelis ilmu itu seperti itu. Nah ini kalau diterapkan, benar-benar diterapkan, yang belum kita sosialisasikan, waduh,
terus sama Pak Ustadznya juga, wah bisa berabe. Tiba-tiba jamaah semuanya ini sudah tahu gitu kan adabnya, ketok pintu ya, atau mungkin buka langsung assalamualaikum berdiri. Pak Ustadznya udah waalaikumsalam warahmatullah, tapi nggak disuruh masuk. Pak Ustadznya langsung ceramah terus. Ngapain kok antri sampai 5 orang gitu? Ternyata belum disuruh masuk. Kalau masa adanya Pak Ustadznya demikian, jenengan ya bismillah. Ya, insya Allah sudah dapat pahala dan keutamaan. Dan untuk menjawab salam ketika seperti ini bagi yang mendengar jamaah. Ya, kalau yang mendengar wajib menjawab salam bagi jamaah yang datang terlambat ketika halaqah ilmu. Ya, makanya biar nggak disuruh pulang atau berdiri di pintu, datangnya duluan. Gitu. Demikian barangkali.